Sholihin. Dan untuk itu mari bersama-sama kita ikuti kajian pada kesempatan malam hari dengan tema indahnya meraih surga bersama Ustadz Dr. Firanda Andirja yang nanti akan dipandu langsung oleh Ustadz Muhammad Abduh Tuasika, pimpinan pesantren Darus Sholihin. Untuk itu kami seluruh warga Giri Sekar mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Salawat lan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita sekalian, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ini kita bersyukur pada Allah di kesempatan yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Kita kembali hadir dalam pengawasan akbar, kajian akbar, yang dimana malam hari ini akan diisi langsung oleh guru kita Ustadz Dr. Firanda Andirja, yang dimana ini kali ketiga beliau hadir di Pondok Pesantren Darus Sholihin. Mungkin sebagian jamaah sudah pernah menghadiri kajian sebelumnya dari Masjid Jami Al-Adha dulu, waktu masih di masjid. Waktu itu membahas tentang sihir dan perdukunan. Kemudian yang kedua ya tentang tema bidadari surga. Kali ini seputar surga lagi beliau bahas, yaitu indahnya meraih surga. Mudah-mudahan tema ini manfaat bagi kita semuanya. Silakan panjenengan catat hal-hal yang perlu dicatat, intisari saking kajian, dan nanti bisa menyiapkan pertanyaan. Nanti ada waktu kurang lebih 15 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Catatan untuk tanya jawab di sini, tanya jawabnya yang tidak menimbulkan konflik. Paham boten? Yang pertanyaannya jenengan butuhkan mawon Pak Bu. Kalau sudah tahu itu nggak boleh, sudah nggak usah ditanya. Soalnya ini jamaahnya banyak, nanti nimbulkan sesuatu biar demi kebaikan kita semuanya. Termasuk yang nanti jenengan tanyakan, ini nanti 17 Agustus ngapain? Wes paham kok masih nanya juga. Ya. Itu tidak perlu jenengan tanyakan, cukup nanti kaitannya dengan materi atau masalah hukum yang nanti akan dijawab langsung oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja. Setuju nggih? Ibu-ibu setuju mboten? Baik. Jenengan ngantuk mboten, Bu? Ya, siap. Bapak-bapak ngantuk? Ini sudah sandaran wis siap-siap tidur loh ya. Baik, karena ilmu itu tidak boleh kita lepas, maka simak baik-baik. Pasang pendengaran, kemudian faedah-faedah penting silakan untuk dicatat sekali lagi. Ya, kemudian bagi yang lagi bawa HP,
mungkin sementara tidak syuting dulu. Kalau ingin lihat rekamannya nanti ada di YouTube, bisa jenengan manfaatkan ya untuk dipelajari ulang video-video yang ada. Ya, demikian yang kami sampaikan sebagai muqaddimah. Waktu dan tempat langsung kami persilakan kepada Ustadz Dr. Firanda Andirja untuk menyampaikan materinya. Falyatafaddal masykur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin, hadirat, bapak dan ibu-ibu, jamaah pengajian Ustadz Tua Sikal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita duduk bersama untuk sejenak berbicara tentang akhirat, tentang alam sana yang kita semua akan menuju kepadanya dan alam sekarang akan kita tinggalkan. Pembicaraan tentang akhirat sangat penting dan dia adalah merupakan dari rukun iman. Terlebih lagi di zaman sekarang ini yang dimana terlalu banyak perkara dunia yang buat kita lalai dari tujuan hidup kita untuk mempersiapkan diri menuju akhirat. Maka hendaknya kita sering-sering mengingat tentang hari akhirat. Di antara pembahasan tentang hari akhirat adalah pembahasan tentang surga, puncak kenikmatan yang Allah siapkan di akhirat kelak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masuk surga adalah impian semua orang, bahkan impian para anbiya, para nabi. Allah mengabadikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa, waj'alni mi warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku pewaris dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasih Allah, minta kepada Allah agar menjadi penghuni surga. Dan Nabi SAW sering berdoa meminta surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga. Rasulullah SAW juga berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, kita masuk surga dan dijauhkan dari neraka jahanam. Dan Nabi menyuruh kita untuk minta surga. Kata Nabi SAW, idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah. Jika kalian mohon kepada Allah, mohonlah surga Firdaus, karena itu adalah surga yang tertinggi. Rasulullah SAW menyuruh kita memiliki cita-cita yang tinggi. Untuk urusan akhirat harus bersaing, harus berusaha semaksimal mungkin, karena dunia akan kita tinggalkan dan kita menuju kampung kita yang sesungguhnya. Kita boleh kalah bersaing di dunia. Ada orang lebih hebat di dunia, lebih mewah rumahnya, lebih banyak mobilnya, lebih cantik istrinya, nggak ada masalah ya. Yang penting jangan sampai di akhirat di akhirat kita harus menang ya. Yang menyuruh bersaing siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga, kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk urusan nikmat surga maka bersainglah orang-orang yang bersaing. Banyak orang bersaing urusan dunia, banyak. Tetapi persaingan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sesungguhnya adalah menang dalam persaingan akhirat. Karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang keindahan surga. Agar kita semangat untuk beramal soleh dan kita terhibur jika mendapatkan kesulitan di atas muka bumi ini, karena kehidupan dunia hanyalah sementara. Oleh karenanya Nabi SAW kalau melihat kondisi yang
mewah atau kondisi yang menyulitkan, beliau berkata labbaik Allahumma la hayata illa hayatul akhirah, la aisha illa aishul akhirah. Nabi berkata, ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Ketika Nabi SAW melihat para sahabat menggali Khandaq dalam kondisi musim dingin, dalam kondisi mereka kelaparan, sampai para sahabat mengikatkan perut mereka dengan batu karena kelaparan yang amat sangat. Dan Nabi SAW juga ternyata mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan. Ketika Nabi sedang melihat para sahabat menggali Khandaq dengan susah payah, Nabi berkata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah warhamil ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Kesulitan, kepayahan ini cuma sebentar. Ini bukan kehidupan yang sungguhnya. Kehidupan sungguhnya adalah di akhirat. Makanya orang yang sukses sesungguhnya adalah sukses di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam surga, faqad faz, sungguh dia adalah orang yang sukses, orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Senangan yang menipu. Demikian juga kalau kita melihat seorang memiliki kemewahan, tidak ada salahnya kita mengatakan labbaik la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Benar mobil dia mewah, benar tas mewah. Kalau ibu melihatnya apa? Tas ya. Kalau bapak lihatnya apa? Mobil ya. Kita lihat rumah orang ya. Kita bilang tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Dia boleh unggul di dunia, di akhirat belum tentu. Nah, kita akan bicara tentang nikmat surga. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan surga adalah di sana tidak ada kesedihan dan tidak ada kekhawatiran. Orang yang masuk surga pasti senang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Masuklah kalian ke dalam surga, ya. La khaufun 'alaikum, tidak ada kekhawatiran sama sekali dalam diri kalian, wala antum tahzanun, dan tidak ada kesedihan sama sekali. Itu ciri istimewa, keistimewaan surga. Dan itu berbeda dengan kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan di dunia ini benar ada kesenangan, tapi pasti terkontaminasi, tercampur dengan kesedihan dan kekhawatiran. Siapapun orangnya di atas muka bumi ini. Karena itu adalah tabiatul hayat, itu adalah sifat kehidupan dunia. Pasti ada kesedihan, pasti ada tangisan, pasti ada gembira, pasti ada kekhawatiran. Tidak ada orang senang melulu, enggak ada di dunia ini, siapapun dia. Mau raja di raja, mau kepala negara, mau orang terkaya di dunia, mau orang terkenal di dunia, paling terkenal, pasti dia pernah menangis, dia pasti pernah bersedih, dia pasti pernah khawatir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dunia seperti itu agar kita rindu kepada kehidupan yang lain. Yang dalam kehidupan tersebut, yang lain tersebut di akhirat tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Kita dapati di dunia ada seorang wanita selalu menangis. Kenapa? Umur dia mulai masuk tua, tidak ada lelaki yang meminangnya. Dia sedih. Sementara teman-temannya sudah pada menikah. Sementara teman-temannya sudah gendong anak, sudah pada punya suami. Dia belum ada yang meminangnya, sedih. Di kamar menangis, sedih. Ujian kehidupan. Ternyata ada wanita yang lain yang sudah punya suami tapi nangis terus. Kenapa? Diomelin sama suaminya, dibentak sama suaminya. Ya Allah, usaha susah. Bingung, yang bahagia yang miskin di masa pandemi, yang kaya tidak bahagia di masa pandemi. Jadi demikianlah kehidupan. Tidak mungkin ada kehidupan tanpa tangisan, tidak mungkin. Tertawa sekarang, bentar lagi apa? Nangis. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Mihanuz zamani kathiratun la tanqadi. Ujian kehidupan terus-menerus tiada hentinya. Diuji dari satu ujian ke ujian yang lain. Kalau ada seorang tertawa, sungguhnya bisa jadi dia memendam suatu kesedihan. Dia kuat sehingga dia tertawa. Atau dia baru selamat dari suatu ujian.
dan dia sedang menanti ujian berikutnya. Demikianlah kehidupan dunia yang isinya dengan ujian. Ini semua kita sadari bahwasanya kenikmatan di dunia tidak ada yang sempurna. Allah sudah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Lahir dalam kondisi payah, mencari nafkah dalam kondisi payah, menjalani kehidupan rumah tangga dalam kondisi payah, mencari nafkah dalam kondisi apa? Payah. Tidak ada yang kemudian kok saya tidak cantik seperti itu. Itulah kehidupan dunia. Karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kenikmatan surga. Surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Segeralah menuju kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tersebut? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang mereka berinfak, dalam kondisi sulit pun mereka juga berinfak meskipun mungkin nominalnya lebih kecil. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang meredam amarah. Dia bisa marah tapi dia redam. Wal afina 'anil nas, maafkan orang lain. Dia dizalimi tapi dia maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Mereka lah orang-orang yang dijanjikan surga. Tapi kalau kita bicara tentang surga, kita akan bicara tentang penghuninya, baru kita bicara tentang nikmat-nikmat. Kita bagi dua. Pertama tentang penghuni surga, kedua kita bicara tentang nikmat-nikmat surga. Adapun penghuni surga, siapakah penghuni surga? Penghuni surga adalah raja yang sesungguhnya. Raja yang sesungguhnya. Raja di dunia, ya raja-rajaan. Dia raja tapi dia enggak akan jadi raja selamanya. Khawatir kekuasaannya diambil oleh orang lain. Khawatir kekuasaannya terbatas. Khawatir ada pergolakan. Khawatir ada kudeta. Betapa banyak menterinya atau anak buahnya tidak nurut dengan dia. Begitulah raja dunia. Dia raja tapi tidak raja sesungguhnya. Kekuasaannya terbatas. Adapun penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau engkau melihat di sana di surga, engkau akan melihat kenikmatan dan engkau akan melihat kerajaan yang besar. Kenapa? Setiap penghuni surga dia pasti raja dan dia punya wilayah yang besar. Sampai-sampai di antara tafsir mulkan kabiran, kerajaan yang besar, sebagian salaf mengatakan istidzanul malaikah, malaikat minta izin. Kalau mau ketemu dengan dia, malaikat minta izin, menunjukkan dia orang mulia, orang yang dihormati, sampai malaikat mau ketemu minta izin kepada dia. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang orang yang paling rendah di surga, surga itu bertingkat-tingkat, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Ya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, surga bertingkat-tingkat. Kalau istri saya tingkat 10, saya tingkat 1 gimana, Ustaz? Pede banget masuk surga. Intinya, penghuni surga bertingkat-tingkat. Yang paling rendah, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga. Yang kata Nabi SAW, dzalika adna ahlil jannati manzila. Dia adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Orang ini ketika keluar dari neraka, sementara masih dihantam oleh angin api neraka, maka dia pun senang, kemudian dia selamat. Kemudian dia balik melihat neraka. Dia berkata, segala puji bagi Allah, alladzi najjani minki, yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Allah telah berikan aku kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada orang yang lain. Dia merasa dapat nikmat yang besar, selamat dari neraka jahanam. Dia tahu bagaimana dahsyatnya neraka, kemudian dia selamat. Ini orang paling terakhir, orang mukmin yang banyak dosa disiksa, dia yang paling terakhir keluar dari neraka. Maka Allah berkata, idhab fadkhulil jannah, pergilah engkau masuk surga. Maka dia semangat ke surga. Kata Nabi, fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, dikhayalkan kepada dia surga sudah penuh. Dia baru di pintu surga sudah dengar rame-rame, waduh. Sudah habis tempat. Dia balik. Ya Rabbi wajadtuha mal'a. Ya Allah, gimana ya Allah? Sudah penuh. Kata Allah, idhab fadkhulil jannah, pergi. Dia pergi lagi balik ke pintu surga, fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, dikhayalkan kepada dia surga sudah penuh. Dia balik lagi.
Rabbi wajadtuha mal'a, ya Rabb, mau kemana? Tempat kapling sudah penuh semuanya. Akhirnya Allah mengatakan, idza fadkhulil jannah. Pergilah masuk surga. Dia balik lagi, ya Allah, surga sudah penuh. Maka Allah mengatakan, amatarda, apa kau ridha? Saya akan berikan kepada engkau surga yang mithl ardi wa asyratu amsalihha. Aku akan berikan kepada engkau surga mithlad dunya wa asyratu amsalihha, seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Artinya, kamu akan saya berikan kerajaan di surga luasnya 10 kali lipat dunia ini, bukan 10 kali lipat Gunung Kidul saja, bukan. Dunia ini 10 kali lipat jadi kerajaanmu. Orang ini bingung. Tadi pergi ke surga penuh terus, sekarang mau dikasih surga. Dia mengatakan, ya Rabbi, atahza' bi wa antal malik. Dalam riwayat, atahza' bi wa anta rabbul alamin. Kata dia, ya Tuhan, masa engkau ngejek aku? Engkau kan Tuhan, gak pantas ngejek hambanya. Ngejek bilang saya dapat surga 10 kali lipat dunia. Kata Allah, la walakinni ala ma asya'u qadir. Tapi saya mampu untuk memberikan apa yang aku kehendaki. Kata Nabi mengomentari hadis ini, Rasulullah SAW tertawa ketika mendengar pernyataan orang ini. Dia mengatakan, atahza' bi wa anta rabbul alamin. Ya Tuhan, masa kau ngejek saya? Tuhan enggak pantas ngejek hambanya. Engkau Tuhan masa ngejek? Kata Allah, saya tidak ngejek, ini beneran. Ya, sampai Rasulullah SAW tertawa, kelihatan giginya. Kata Rasulullah SAW, dalika adna ahlil jannati manzilah. Inilah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Jadi kita tahu bahwasanya penghuni surga pasti jadi raja yang sungguhnya punya wilayah yang sangat luas. Baik. Siapa yang ingin jadi orang ini? Siapa yang ingin jadi orang ini? Ada yang ingin? Orang paling rendah di surga, ada yang ingin? Enggak ada. Pede banget ya. Ya kita pingin lebih. Rasulullah suruh kita punya cita-cita yang apa? Yang tinggi. Jangan sampai kita berdoa, ya Allah, yang penting aku nggak masuk neraka meskipun di pelataran surga. Jangan doa seperti itu, nggak boleh. Doa minta yang tinggi. Ya Allah, aku minta surga yang paling tinggi. Ya Ustaz, saya kayaknya enggak. Sudah minta doa saja, kalau kamu tulus, Allah akan mudahkan jalan menuju sana. Kalaupun tidak dikabulkan, ya turun-turun sedikit lah. Tapi jangan bilang, ya Allah, enggak apa-apa di pelataran surga. Kalau enggak dikabulkan, nyemplung neraka. Jadi punya cita-cita yang tinggi. Baik, penghuni surga di antara kenikmatannya gula, apalagi ya, enggak ada encok, enggak ada. Pegal enggak ada. Kemudian wa antan amu fala taba'asu abada. Kalian akan senantiasa senang, tidak akan sedih selama-lamanya. Ini ciri penghuni surga. Selalu sehat, selalu hidup, tidak pernah sakit dan tidak pernah sedih. Tidak pernah sedih. Ya. Ketika penghuni surga masuk surga dan penghuni neraka masuk neraka, maka didatangkanlah kematian dalam bentuk domba kemudian disembelih di antara penghuni surga penghuni neraka. Tidak ada kematian lagi selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Penghuni surga selama-lamanya hidup, penghuni neraka selama-lamanya hidup. Dan tentunya penghuni surga ketika tahu mereka tidak bakalan mati, maka mereka bertambah kebahagiaannya. Orang kaya sekarang kenapa sih? Kadang mikir mati, waduh, kalau saya mati gimana? Sehingga kekhawatiran akan kematian buat dia gelisah. Di surga enggak ada orang takut mati. Karena kematian telah ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa muda, tidak pernah tua. Penghuni surga dibuat umurnya 33 tahun. Semuanya umurnya berapa? 33 tahun. Ada nenek-nenek datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, doakan aku masuk surga. Kata Rasulullah SAW, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek. Coba nenek-nenek angkat tangan, berapa orang? Saya ingin tahu nenek-nenek. Simbah mbah. Banyak ya. Ingat, nenek-nenek tidak bakal masuk surga. Maka nenek ini pun sedih. Rasulullah kabarkan, kasih tahu dia, kalau dia masuk surga, dia akan jadi muda kembali. Jadi mbah-mbah kalau masuk surga, jadi nona-nona kembali. Umurnya berapa? 33. Apa? 3 bahasa jawabnya apa? Mbak. Enggak, 33 bahasa jawabnya apa? Telung puluh telu. Ya. Itu di puncak-puncak kesegaran, di puncak-puncak semangat. Umur berapa?
33. Telung puluh telu. Jangan sampai aduh saya nggak mau masuk surga sama istri saya, wes mbah nggak pingin. Kalau masuk surga semua jadi muda. Umur 33 nggak akan tua. Kemudian akan sehat dan tidak akan sakit. Nggak ada sakit, nggak ada flu, nggak ada pusing, sehat selalu giat. Akan selalu hidup, tidak bakalan mati. Makanya di antara kesempurnaan penghuni surga, tidak ada penghuni surga yang tidur. Ketika Rasulullah SAW ditanya, hal yanamu ahlul jannah? Ya Rasulullah, apakah penghuni surga tidur? Kata Rasulullah SAW, an-naumu akhul maut. Tidur itu temannya kematian, saudaranya kematian. Oleh karena di surga nggak ada tidur, nggak ada. Kenapa? Karena orang tidur itu berarti dia lelah. Padahal dalam surga nggak ada lelah. Nggak ada surga, di dalam surga nggak ada lelah. Ketika penghuni surga masuk surga, mereka berkata, la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lugub. Kami di surga tidak ditimpa dengan nasab, tidak ditimpa dengan lugub. Apa itu nasab? Apa itu lugub? Nasab adalah keletihan ketika beraktivitas, lugub adalah keletihan setelah beraktivitas. Kita di dunia, kita kerja kadang kita capek. Kita main bola capek, lagi main capek. Ini namanya nasab. Ada orang lagi aktivitas dia nggak capek, main nggak capek. Begitu habis selesai main, badannya capek. Itu namanya lugub. Nasab tadi capek ketika beraktivitas, lugub capek setelah beraktivitas. Nah, kecapean ini menimbulkan rasa kantuk, gitu tidak? Rasa kantuk bikin apa? Tidur. Di surga nggak ada capek. Lagi main-main tidak capek, habis main-main juga tidak capek. Maka tidak ada tidur bagi penghuni surga, karena tidur adalah saudara kematian. Allah menamakan tidur dengan wafat, kematian juga. Oleh karenanya, kenapa tidak boleh ada tidur bagi penghuni surga? Karena tidur itu artinya off dari kenikmatan. Dan di surga nggak ada orang tidak nikmat. Pasti nikmat terus. Kalau tidur berarti nggak nikmat nggak? Lagi off. Lagi main sama bidadari, Mas, ngantuk. Nggak bisa penghuni surga seperti ini. Ngantuk. Sama yang lain aja ngantuk, nggak ada. Di sana nggak ada ngantuk, nggak ada off, jadi nggak boleh penghuni surga tidur, selalu giat. Kok bisa Ustaz? Ya Allah Maha Kuasa. Lihat, Allah ciptakan malaikat tidak makan tidak minum, tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Malaikat tasbih, beribadah siang dan malam tidak pernah letih, padahal tidak makan tidak minum. Allah ciptakan dengan energi cahaya yang energi tidak pernah habis, selalu semangat. Allah contohkan matahari. Matahari pernah nggak mati? Nggak pernah mati. Ada yang bilang sudah jutaan tahun, ada yang mungkin miliaran tahun. Konstan panasnya. Siapa yang bikin? Allah Subhanahu Wa Taala mampu. Padahal kalau untuk membuat panas dengan jarak yang sekian kilometer, jutaan kilometer sampai ke bumi butuh ledakan energi yang luar biasa. Tapi energinya nggak pernah habis. Kapan habisnya? Nanti kalau Allah bikin hari kiamat baru energinya dihabisin. Manusia di surga Allah bilang kun fayakun, nggak bakalan capek, nggak bakalan apa? Capek. Ini penghuni surga. Kemudian di antara ciri fisik penghuni surga, dibuat tinggi dengan tinggi 60 hasta. 60 hasta. Kata Nabi SAW bahwasanya penghuni surga akan masuk surga suratuhum ala surati abihim Adam. Bentuk mereka seperti bentuk Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tingginya 60 hasta, situna zira'an. Jadi manusia yang paling sempurna, bahasa kita produk makhluk manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan dengan tinggi berapa? 60 hasta. Satu hasta segini. Ini kira-kira setengah meter. Kalau 60 hasta berarti sekitar 30 meter. 30 meter. Kemudian kata Nabi SAW, walam yazilil khalqu yanqusu hatta al-an. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam 60 hasta 30 meter, kemudian manusia semakin mengecil sampai sekarang. Jadi kayak bapak-bapak ini, sekarang berapa meter? Makin mengecil. Nanti kalau masuk surga, tingginya seperti Nabi Adam. Gagah. Berapa meter? 30 meter. Gagah atau tidak? Sebelumnya berapa? 1,3. 1,5.
mending tinggi sedikit 1,7, tinggi dikit 1,8. 2 meter jarang-jarang ya. Tapi nanti 30 meter tingginya ditinggikan. Kemudian rupanya ditampankan. Semua penghuni surga enak dilihat, laki-laki maupun perempuan. Kata Nabi SAW, awwalu zumratin yadkhulul jannah, ya, golongan yang pertama masuk surga, ya, seperti kal qamar lailatul badri, seperti bulan rembulan di malam purnama. Dan rembulan itu ungkapan tentang keindahan. Wajah mereka dibuat tampan, wajah mereka dibuat cantik, tetapi ciri tetap kelihatan. Ibarat anak kecil kita hafal wajahnya. Ketika dia besar, rahangnya menggede, kemudian badannya mulai besar, ada jenggotnya, ada. Tapi kita tahu, oh, kamu yang dulu, kita masih ingat ciri khas wajahnya meskipun sudah berubah. Demikian kira-kira penghuni surga ketika masuk akan dibuat tampan, semuanya tampan. Laki-laki semuanya tampan, semua wanita cantik. Bahkan sebelum Allah mengatakan, wanita kalau masuk surga lebih cantik daripada bidadari surga. Kalau masuk surga. Kalau masuk neraka lebih jelek daripada bidadari dari gua hantu. Jadi tidak akan sama seperti ini. Ya. Jangan sampai Ustaz saya enggak mau masuk surga sama istri. Makanya saya pernah dengar ceramah, ada yang ceramah kemudian dia kasih lelucon. Dia bilang ada orang masuk surga, kemudian dia lihat bidadari. Ada yang bilang itu bukan milikmu. Maju depan lagi. Dia maju lagi. Buka pintu lihat bidadari. Itu bukan milikmu, maju lagi. Buka pintu lagi. Bidadari cantik lagi. Itu bukan milikmu. Milikmu di ujung. Dia buka istrinya. Kamu lagi, kamu lagi. Ini enggak benar, cerita enggak benar. Kamu lagi, kamu lagi. Kalau istri masuk surga akan lebih cantik daripada bidadari. Kenapa? Karena mereka lebih berat ujiannya dalam kehidupan ini. Ujian sabar, ujian ngurus suami, ujian ngurus anak-anak, tidak boleh bersolek di luar sana, harus berjilbab, kadang-kadang panas. Ujian mereka berat. Kalau mereka masuk surga lebih cantik daripada bidadari. Jadi antum-antum yang wajahnya atau kita-kita yang pas-pasan jangan terlalu bersedih ya. Insya Allah surga insya Allah tampan semuanya. Insya Allah tampan, ibu-ibu juga pasti cantik apa? Semuanya. Yang penting masuk surga. Baik. Di antara ciri-ciri fisik penghuni surga tidak ada kotorannya sama sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penghuni surga, la yabulun wa la yataghawatun wa la yamtakhitun wa la yabsuqun. Penghuni surga itu tidak buang air kecil. Penghuni surga tidak BAB. Penghuni surga tidak ada ingusnya. Penghuni surga tidak buang ludah. Ya. Kalaupun mereka makan, maka mereka hanya sendawa mengeluarkan aroma seperti aroma misik. Karena penghuni surga makan bukan karena lapar, tapi makan karena berlezat-lezatan. Mereka minum bukan karena haus, tapi mereka minum karena berlezat-lezatan. Sehingga tidak ada kotoran keluar dari tubuh mereka. Makanya di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wa azwajul mutahharah, penghuni surga akan diberikan istri-istri yang disucikan. Di antaranya disucikan dari sisi fisik dan disucikan dari sisi akhlak. Disucikan dari sisi fisik, wanita tidak ada yang haid, tidak ada yang nifas, tidak ada yang buang air besar, tidak ada yang buang air kecil, tidak ada bau ketek, semuanya indah, semuanya harum. Makanya disebut dalam riwayat, inna rajula min ahlil jannah la yu'aniqu al-hawra sab'ina sanah la yamalluha wa la tamalluhu. Sungguh seorang lelaki penghuni surga memeluk seorang bidadari 70 tahun dia peluk. Tidak bosan. Dia tidak bosan terhadap wanita tersebut, wanita surga, dan wanita surga tersebut tidak bosan dari dia. Kalau kita peluk wanita dunia, sehari pasti sudah bau macam-macam. Dari atas, dari bawah, dari samping kanan, samping kiri, semuanya bau. Apalagi seminggu. Ini 70 tahun. Kenapa? Bersih. Tidak ada kotoran sama sekali. Nggak ada penghuni surga, bidadari ngupil, nggak ada. Nggak ada. Jadi ini ciri fisik penghuni surga. Taib, apa lagi? Ganteng, cantik, muda, semangat, tinggi. Ya. Taib. Ini adalah ciri-ciri fisik penghuni surga. Kita berpindah pada kenikmatan yang lainnya. Kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga, ya,
tadi tidak akan lapar, tidak akan haus. Ketika Allah bercerita tentang surga kepada Nabi Adam, Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala mengatakan innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tathma'u fiha wa la tadha. Wahai Adam, kau di dalam surga kau tidak akan lapar, tidak akan haus. Engkau tidak akan telanjang dan kau tidak akan kepanasan. Di surga selalu senantiasa sejuk. Kaidah dalam surga, di surga tidak ada namanya kesedihan. Makanya ketika penghuni surga masuk surga, yang pertama Allah cabut dari mereka kesedihan. Kata Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga berkata, alhamdulillahi alladzi adhaba 'annal hazan. Alhamdulillahi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur, dalam surat Fatir. Kata penghuni surga, segala puji bagi Allah yang telah mencabut kesedihan dari hati kami. Tidak ada kesedihan sama sekali. Kita di dunia banyak sebab-sebab kesedihan. Kita lihat ini sedih, kita lihat itu sedih, kita dikata-katain orang sedih, kita dizalimi orang sedih, kita diomelin suami sedih, diomelin istri apa? Sedih, lihat anak-anak malah sedih, keuntungan sedikit sedih, ya. Banyak hal membuat kita sedih. Baca berita ikut sedih, banyak hal. Tetapi di surga, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman. Apapun yang kau lihat di surga semuanya kenikmatan. Lihat ke atas kenikmatan, lihat ke depan kenikmatan, lihat kiri kenikmatan, lihat ke kanan kenikmatan, ke bawah semuanya kenikmatan sebab kebahagiaan, tidak ada kesedihan. Tidak ada sedih sama sekali. Oleh karenanya para penghuni surga kalau ketemu mereka berbicara dengan semangat. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang penghuni surga, ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dari dada-dada mereka kedongkolan. Semua penghuni surga urat dongkol, urat jengkel diputusin oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada dongkol, enggak ada jengkel, enggak ada ngambek, enggak ada. Semuanya diputusin oleh Allah. Urat cemburu diputusin oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada cemburu. Ingat ibu, enggak ada apa? Cemburu di surga. Potong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ala sururin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, sehingga mereka kalau bertemu, mereka duduk di atas dipan-dipan, saling berhadapan-hadapan, ngobrol dengan senang. Kenapa? Karena mereka merasa berlezat-lezatan ketika ngobrol dengan sesama penghuni surga. Tidak ada kedongkolan sama sekali. Coba kita kalau ketemu orang, kita tidak ada dongkol sama dia sama sekali. Kita ngobrol dengan dia semangat. Senang, kita senang sama dia. Kita senang sama dia, enggak ada dongkol. Ngobrol senang, ketawa ketiwi, ya. Kira-kira demikianlah penghuni apa? Penghuni surga. Dicabut segala bentuk kedongkolan dari penghuni surga, ya. Makanya di sana enggak ada, kalau ibu masuk surga enggak ada ngomel-ngomel, ya, enggak ada. Saya sering cerita, ada orang pernah tanya sama saya, Ustaz, kalau saya masuk surga, saya tidak mau sama istri saya. Istrinya mungkin suka ngomel, dia takut dibawa ke surga ngomel melulu, ya. Enggak. Kalau udah masuk surga enggak ada ngomel. Urat marah sudah diputus, enggak ada marah-marah. Semuanya kesenangan, semuanya kebahagiaan. Kita berbicara tentang kaidah nikmat surga. Kaidah pertama, di surga ada namanya sama dengan di dunia, tapi yang sama cuma nama, hakikatnya berbeda. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Laisa fil jannah mimma fid dunya illa al-asma." Tidak ada satupun di surga dibandingkan dengan di dunia kecuali hanya sekedar nama yang sama, hakikatnya berbeda. Contoh, di surga di dunia ada namanya pohon, di surga ada namanya pohon, tapi pohon surga tidak sama dengan pohon di dunia. Kata Nabi SAW, "Ma min syajaratin fil jannah illa wasaquha min dhahab." Tidak ada satu pohon pun di surga kecuali batangnya dari emas, enggak akan sama. Kemudian dahan-dahannya rendah, qutufuha daniyah, dahan-dahannya rendah. Kalau mau makan buah, buahnya datang sendiri, tinggal apa? Ngambil. Tidak ada manjat pohon di sana. Tidak ada durian jatuh di sana. Tidak ada. Namanya boleh sama pohon, tapi hakikatnya berbeda. Dan ini banyak dalilnya akan hal ini, ya. Sungai, ada namanya sungai di dunia, namanya sungai di surga, tapi hakikatnya berbeda. Contoh sungai surga, kata disebut dalam riwayat, anharul jannah tajri min ghairi ukhdud. Dari banyak salaf mengatakan sungai-sungai surga tersebut mengalir tanpa ada lubang, tanpa ada parit. Jadi sungainya mengalir di atas apa? Di atas dataran, bukan ada paritnya. Itu sungai di surga. Kemudian isinya, kata Allah Subhanahu wa taala, fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharun min asamin musaffa. Di surga ada sungai-sungai, isinya air segar, tidak pernah berubah kesegarannya, selalu segar. Airnya segar melulu, tidak pernah kotor, tidak pernah.
Ada juga sungai-sungai isinya adalah sungai susu. Lam yataghayyar ta'muh, tidak berubah susunya. Susu kalau di dunia, kalau kita taruh di luar 6 jam, 10 jam menggumpal, membuat bau yang kecut. Terjadi proses-proses kimia, akhirnya jadi busuk. Itu susu di dunia. Tapi kalau sungai susu di akhirat, di surga, tidak berubah sama sekali. Ibu kalau mandi susu tinggal loncat ke, bukan loncat, tinggal masuk. Kalau sungainya di bawah loncat, ini kan masih aja. Bayangkan sungai susu. Susunya pun tidak sama dengan susu di dunia. Hakikatnya berbeda. Sungai susu menggumpal kalau dibiarkan, kecut di dunia. Di akhirat lam yataghayyar ta'muh, tidak berubah rasanya. Wanharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Bayangkan sungai-sungai, bukan sesungai, sungai-sungai isinya khamr. Khamr yang lezat. Khamr itu adalah minuman terlezat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kawan dulu suka minum wine. Suatu hari saya pergi sama dia ke hotel di luar negeri. Kemudian dia bilang, "Ustaz, dipajang wine di depan hotel. Ini minuman paling lezat, Ustaz. Kalau bukan haram, ini paling lezat." Itu baru khamr di dunia, belum khamr di mana, di akhirat. Bayangkan sungai isinya apa? Khamr. Isinya khamr. Ya, ada ikan-ikan minum khamr. Antum masuk di sungai khamr, minum khamr sambil menyelam, minum khamr. Tidak ada masalah. Tidak mabuk, tidak teler, tidak pusing. Beda dengan khamr di dunia. Wa anharun min asalin musaffa, dan sungai-sungai isinya madu-madu yang murni. Bayangkan namanya sungai tapi hakikatnya berbeda, dan kiaskanlah atas yang lainnya. Ya. Allah menceritakan tentang bangunan di surga, labinatun min dhahab, labinatun min fiddah. Bata dari emas, bata dari perak. Subhanallah. Di sini ada bikin rumah dari batanya emas, batanya perak, enggak ada. Emas dunia pun tidak sama dengan emas di akhirat. Kemudian wa milatuha miskul adfar, bahwasanya semennya terbuat dari misik. Subhanallah. Bukan semen semen terbuat dari apa? Misik. Kemudian turbatuha za'faran, tanahnya terbuat dari za'faran. Beda. Jadi boleh disebut tanah, boleh disebut hasba'uha lu'lu'u wal yaqut, bahwasanya kerikilnya terbuat dari mutiara dan permata. Boleh namanya kerikil, boleh namanya tanah, tapi hakikatnya berbeda. Boleh namanya bata, tapi hakikatnya berbeda. Apalagi kalau bicara tentang perempuan dunia tidak sama dengan perempuan di akhirat. Ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bisa dimurojaah nanti, diulang. Intinya ini kaidah pertama, semuanya yang disebut di surga dengan di dunia yang sama, cuma sekedar apa? Nama, hakikat berbeda. Kita mungkin menghayal-hayal, tapi khayalan kita pasti salah. Kata Allah dalam hadis qudsi, a'adatu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan di surga kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh manusia, bahkan tidak pernah terbetik dalam dada mereka. Apapun yang kita khayalkan tentang nikmat surga pasti salah. Di surga pasti lebih indah. Pasti lebih indah. Tadi kita cuma cerita khamarnya begini, kita cuma diceritakan, tapi hakikatnya lebih indah daripada yang kita hayalkan. Baik. Yang kedua kaidah dalam kenikmatan surga, bahwasanya kenikmatan surga, apa yang semua nikmat surga semuanya menakjubkan. Tidak ada nikmat biasa-biasa, semuanya menakjubkan. Para ulama berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun." Di hari tersebut ketika mereka masuk surga, mereka dalam kesibukan kenikmatan surga, fakihun. Fakihun di antara tafsiran para ulama, mu'jabun, mereka kagum dengan nikmat surga. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun." Dalam surat Al-Waqiah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian lihat tentang tanaman yang kalian tanam? Apakah kalian yang tanam ataukah kami yang tanam? Kalau kami berkehendak, kami akan jadikan tanaman yang hijau tiba-tiba menjadi hancur. Fadhaltum tafakkahun, maka kalian takjub dengan perubahan yang tiba-tiba tersebut. Mu'jabun. Allah ceritakan dalam surat Yasin, sungguhnya penghuni surga dalam kesibukan nikmat surga, mereka semua yu'jabun, kagum dengan nikmat. Artinya nikmat yang mereka dapatkan bukan nikmat biasa-biasa, semuanya menakjubkan. Kita di dunia ada nikmat yang biasa, nikmat sih nikmat, tapi tidak menakjubkan. Makanan dia beda. Ada kita makan enak, ada Masya Allah,
Enak sekali, tambah. Itu berarti menakjubkan. Ada seorang beli mobil, mobilnya, enak ya mobilnya ya. Ada yang, ya Allah enaknya kayak gini gitu. Itu menakjubkan. Nah, semua nikmat surga nggak ada nikmat biasa-biasa. Semuanya menakjubkan. Bayangkan semua nikmat buat antum takjub. Nggak ada nikmat yang bosan. Karena tidak ada nikmat yang bosan sampai mereka tidak ingin berpindah dari surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yabghuna anha hiwala. Penghuni surga tidak ingin berpindah pada kondisi yang lain. Mereka sudah di puncak kenyamanan. Ini sudah super nyaman. Setiap nikmat menakjubkan. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, bahwasanya semua yang mereka minta akan dikabulkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di surga apa yang kalian hasratkan, dan bagi kalian di surga apa yang kalian minta. Ma tashtahi anfusukum, apa yang kalian hasratkan dikabulkan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula idza ishtahal walad", kalau ada seorang di dunia tidak punya anak, mandul, kemudian di surga dia ingin punya anak, maka Allah akan kasih anak. Jadi di dunia mandul, kalau di surga ingin punya anak, Allah kasih anak. Semuanya nikmat yang dia hasratkan akan dikabulkan. Walakum fiha ma tad'un, apa yang kalian minta. Tad'un ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan apa yang kalian minta, kalian ucapkan Allah kabulkan. Ada yang mengatakan apa yang kalian dakwahkan. Saya punya ini, saya punya. Di dunia ini ada orang suka bohong. Saya punya itu punya saya, ini punya, padahal bukan. Ya enggak? Banyak orang seperti itu, ngaku-ngaku ini punya saya, itu punya. Kalau di surga kita ngaku-ngaku apa saja pasti milik kita. Walakum fiha ma tad'un, yaitu apa yang kalian dakwah. Kita di ngaku itu punya saya. Apa saja yang kita ngaku-ngakui jadi beneran milik kita. Makanya dalam buku tafsir disebutkan, seandainya penghuni surga lagi duduk, tahu-tahu ada burung lewat. Kemudian dia ingin makan burung tersebut. Dia ingin makan burung tersebut dalam kondisi burung bakar, tiba-tiba langsung jatuh, kondisi sudah terbakar, tinggal makan. Ketika dia makan, tiba-tiba dia ingin jadi burung goreng, berubah jadi burung goreng. Apa saja yang diinginkan pasti dikabulkan. Sampai ada seorang salaf ditanya, apa yang kau hendaki kalau kau di surga? Kalau saya di surga, saya ingin ada awan lewat terus turun hujan. Tapi hujannya hujan bidadari. Bisa aja itu orang. Jadi semua yang diinginkan pasti dikabulkan. Ini namanya di surga. Kok bisa ya Allah kenikmatan tanpa batas. Tidak ada yang susah bagi Allah. Semuanya tinggal apa? Kun fayakun. Taib, masih banyak tentang nikmat surga, tapi saya rasa saya cukupkan tentang sampai di situ. Yang penting bukan itu hanya mukadimah, yang lebih penting bagaimana kita menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga harus sabar. Kalau enggak sabar enggak bisa masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para malaikat ketika memberi salam kepada para penghuni surga, "Salamun alaikum bima sabartum." Selamat kalian masuk surga karena kesabaran kalian. Enggak sabar enggak bisa masuk surga. Ya. Kata Allah, "Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru." Mereka itulah orang-orang yang diberikan surga al-ghurfah bima sabaru, karena kesabaran mereka. Di dunia ini tadi sudah kita jelaskan di awal, tidak lepas dari namanya ujian. Yang ingin hidup di dunia pasti akan diuji. Yang tidak ingin diuji jangan hidup di dunia. Di dunia pasti diuji. Nah, sabar kita, Bapak Ibu-ibu, sabar menjalani sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar menjalankan kewajiban, sabar meninggalkan perkara-perkara yang haram. Banyak perkara haram yang menggoda. Jaga pandangan, jaga lisan. Ibu-ibu demikian juga sabar dalam kehidupan. Salat 5 waktu, puasa, taat sama suami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalatil mar'atu khamsaha", kalau wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian puasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, kemudian menjaga kemaluannya, tidak bikin relasi dengan laki-laki yang lain, tidak berkhianat kepada suaminya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. Qila laha, maka dikatakan kepada wanita tersebut, udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Jadi ini butuh kesabaran. Salat 5 waktu butuh kesabaran, puasa Ramadan butuh kesabaran, jaga kemaluan butuh kesabaran, jangan melenggak-lenggok depan laki-laki yang lain, jangan chatting-chattingan, video callan sama suami orang. Ya.
Jangan berpose-pose di TikTok dan yang lainnya, nanti kena tok-tok di neraka ya. Kemudian taat sama suami, ini yang paling berat. Taat sama suami. Mbah gimana? Siap taat sama suami? Mbah siap. Yang muda-muda siap taat sama suami? Sedikit yang jawab siap. Jauhi hal-hal yang bisa masukkan dalam neraka jahanam. Wanita, jauhi hal-hal. Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya kalian banyak masuk neraka jahanam para wanita. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, li'anna kunna takfurnal ashir, tidak tahu berterima kasih kepada suami. Wa tukthirna la'nah, kalian suka melaknat, suka ngumpat. Wa tukthirna syaka, suka mengeluh. Suami sudah banting tulang, banting kepala, dibanting orang, ya, masih belum bersyukur ya. Ibu insyaallah, ibu sini soleha, namanya juga pondok Darus Sholihin, nanti ditambah Darus Sholihat ya. Insyaallah. Insyaallah. Bapak juga demikian, sabar bapak-bapak. Dunia ini fitnah wanita, hati-hati, tundukkan pandangan. Jangan suka melihat istri orang. Jangan suka lihat wanita di media sosial. Kalau suka lihat wanita yang tidak halal di media sosial, Allah akan cabut kebahagiaan. Pulang ke rumah lihat istri kok nggak cantik lagi. Padahal dulu kelihatannya cantik banget. Kenapa? Suka maksiat, melihat wanita yang tidak halal untuk dilihat. Kita sekarang hidup dengan fitnah, di zaman fitnah. Berusaha makan yang halal, jangan makan yang haram. Jaga lisan dan selanjutnya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja para hadirin hadirat jamaah pengajian Ustadz Abdul Tuasikal Hafizahullah Ta'ala. Apa yang bisa saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada Ustadz Abdul Tuasikal Hafizahullah Ta'ala. Baik. Alhamdulillah, penyampaian materi dari Ustadz Firanda sudah kita dengarkan. Mudah-mudahan tadi ada beberapa kaidah yang penting panjenengan catat. Semisal di surga itu sama dalam hal nama tetapi hakikatnya berbeda, maka bisa jadi namanya sama tetapi di surga itu pasti lebih nikmat. Terus semua nikmat surga semuanya menakjubkan. Lalu semua yang jadi penghuni surga ketika minta apapun nantinya akan dikabulkan. Terus poin terakhir, modal masuk surga harus sabar. Paham J, ibu-ibu J? Harus apa? Oke, siap. Baik, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab J. Diharapkan nanti setelah kajian kula tutup, Bapak Ibu-ibu tidak beranjak dari tempat dulu. Nanti biar Ustadz Firanda nanti bisa keluar lebih dahulu, biar tidak terhalang dengan kendaraan yang mau keluar. Gitu Nji. Nanti akan diatur oleh Kokam di bawah. Jadi tolong bisa patuh dan manut dan banyak bersabar sampai kajian ini selesai. Baik Ustadz, pertanyaan pertama ini tentang hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bisa beri penjelasan sedikit Ustaz tentang hadis tersebut? Hadis ini adalah hadis yang agung yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Karena kita tahu namanya ibadah yang perlu dengan berjalan itu banyak. Kita sholat 5 waktu butuh berjalan menuju ke masjid. Kita berbakti kepada orang tua perlu berjalan menuju ke rumah orang tua. Kita menyambung silaturahmi, kita perlu naik kendaraan atau berjalan menuju ke kerabat untuk kita sambung silaturahmi. Kita ingin bantu fakir miskin, kita ingin membantu orang terkena musibah, kita perlu berjalan menuju ke sana. Kita umrah, kita perlu berjalan. Kita haji, kita perlu berjalan. Tetapi pertanyaannya, kenapa Nabi hanya mengkhususkan siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu? Itu pertanyaan. Yang dibahas oleh Mula Ali Al-Qari, beliau menjelaskan bahwasanya
Kenapa Nabi tidak mengatakan siapa yang berjalan untuk berbakti pada orang tua, Allah mudahkan masuk surga. Siapa yang berjalan pergi ke masjid, Allah mudahkan masuk surga. Enggak ada seperti itu. Yang ada cuma siapa melangkahkan kaki, menempuh satu jalan, menuntut ilmu, dimudahkan masuk surga. Kenapa dikhususkan tentang ilmu? Karena menuntut ilmu adalah jalan termudah masuk surga. Kenapa jalan termudah masuk surga? Karena dengan belajar ilmu kita tahu pintu-pintu kebaikan. Dan kita tahu prioritas mana yang lebih utama. Ini lebih utama daripada yang ini. Demikian juga dengan menuntut ilmu kita tahu jalan-jalan keburukan. Kita tahu sarana-sarana jerat-jerat syaitan untuk kita jauhi. Ya. Sehingga dengan menuntut ilmu terbuka jalan bagi kita untuk mudah masuk surga. Ya. Semoga bapak dan ibu-ibu yang datang dari jauh, ya, semakin jauh jalannya semakin dipercepat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertanyaan yang berikutnya ini tentang suami istri. Apakah jika suami istri masuk surga tidak pasti bertemu? Apakah tergantung tingkatan surganya masing-masing, Ustaz? Nanti yang penting masuk surga aja dulu. Benar di surga bertingkat-tingkat. Tingkat satu berbeda dengan tingkat yang lain. Para ulama mengatakan surga bertingkat-tingkat. Tetapi setiap orang di tingkat manapun dia akan merasa puas. La yabghuna anha hiwala. Dia tidak akan minta dipindahkan. Kenapa? Dia merasa puas. Makanya benar di antara penghuni surga ada kunjung mengunjung, datang dalam riwayatnya lemah. Disebutkan yang mengunjungi tingkat yang atas mengunjungi yang ke bawah. Yang ke bawah tidak mengunjungi ke atas. Kalau ke bawah mengunjungi ke atas, khawatir timbul sesuatu. Tapi intinya semuanya merasa puas. Semuanya merasa puas sehingga surga bertingkat-tingkat. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya antara ayah dan anak bisa Allah gabungkan dalam satu tingkatan. Kata Allah dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullun bima kasaba rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman, ini orang beriman, kemudian diikuti oleh anak-anaknya beriman juga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami susulkan anak-anaknya kepada mereka. Di antara tafsiran bisa jadi orang tuanya di level yang tinggi di surga, anak-anaknya di level yang bawah. Allah susulkan anak-anaknya selevel dengan orang tuanya. Jadi saling memberi syafaat antara anak dan apa? Dan orang tua. Disusulkan. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', tanpa harus mengurangi derajat orang tuanya. Kalau kita logika kita, misalnya ayah di level 10, anak level 2. Supaya ketemu, ayah turun level 6, anak naik jadi level 6. Sehingga ada amal yang diserahkan kepada anaknya. Dalam aturan Allah tidak. Ayah tetap level 10, anaknya disusulkan ke level apa? 10. Mudah-mudahan itu juga terjadi antara suami dan istri. Tapi nggak usah terlalu mikir hal itu ya. Yang penting masuk surga dulu. Surga insya Allah bahagia. Nggak ada mau surga mewek itu nggak ada. Surga bahagia. Baik, Ustaz, pertanyaan yang ketiga. Bolehkah berwasiat? Jadi saya ingatkan kepada bapak-bapak. Kalau mau surga bawa istri. Wajib bagi bapak untuk mengajak anak istri masuk apa? Surga. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga diri kalian. Titik enggak titik masih koma. Dan jagalah anak istri kalian dari apa? Neraka. Jangan seorang egois. Sayang, bangun salat. Malas bang, malas mas, malas apa? Udah. Ada bidadari, neraka enggak ada masalah. Jangan, itu enggak boleh. Jadi istri diajak masuk apa? Surga. Anak-anak diajak masuk surga. Jangan egois. Terserah kamu, masuk neraka urusan. Udah dari banyak nunggu, enggak begitu. Paham J, jangan egois. Ustaz, pertanyaan berikutnya, bolehkah berwasiat kepada istri? Suami katakan, kalau saya mati lebih dulu, kamu jangan menikah lagi. Sebaliknya suamiku. Sebaliknya wahai suamiku. Istri balas, sebaliknya juga. Kalau saya mati di luar jangan kawin lagi. Kalau dikatakan boleh, boleh saja. Boleh saja. Tapi saya khawatir itu merepotkan istri. Kita nggak tahu kondisi apa istri. Kalau kita tahu istri kita beriman, kuat imannya, boleh kita bilang demikian. Tapi kalau masih muda tadi katanya. Jadi kalau boleh dan itu dilakukan oleh sebagian salaf. Sebagian salaf suaminya mewasiatkan agar istrinya tidak menikah lagi. Sebagian salaf istrinya meskipun tidak diwasiatkan tidak mau nikah lagi.
Di antara wanita para sahabat tidak mau nikah lagi adalah Ummu Darda. Abu Darda punya istri dua, Ummu Darda Kubra, Ummu Darda Sugra. Ummu Darda Sugra ketika Abu Darda radhiyallahu anhu meninggal, dia dilamar oleh Muawiyah. Muawiyah siapa? Quraisy, top khalifah. Ketika dia ngelamar Ummu Darda, maka Ummu Darda mengatakan, suamiku telah menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya al-mar'ah li akhiri azwajiha fil jannah atau fil akhir. Atau kama qala Nabi SAW. Wanita itu untuk suaminya yang terakhir. Saya tidak mau ganti Abu Darda dengan kamu. Saya enggak mau. Ini contoh, dia tidak mau menikah dengan laki-laki lain karena ingin bertemu dengan suaminya di surga. Dan banyak wanita seperti zaman sekarang pun ada. Saya tahu ada teman saya. Dia masih muda. Dia dulu ngurus, waktu kita daurah dia datang dan orangnya sangat soleh. Soleh, lembut. Ya. Dan istrinya saya tidak pernah lihat. Tapi teman bilang istrinya sangat cantik. Sudah meninggal, sudah mungkin lebih dari 10 tahun lebih. Tapi istrinya tidak mau menikah. Padahal masih muda karena ingin bertemu lagi dengan suaminya di mana, di surga. Seperti juga kisah Nailah bintu Farafisah. Nailah bintu Farafisah istrinya Utsman bin Affan. Umur dia dengan Utsman jarak jauh. Utsman sudah sangat tua dan dia masih muda ketika Utsman meninggal dunia dan Utsman ditikam oleh orang-orang Khawarij di hadapan dia. Ketika Utsman radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka dia dilamar oleh sahabat yang lain. Orang tertarik dengan giginya, katanya giginya indah. Ya kalau senyum giginya itu sangat apa? Indah. Ini istrinya Utsman bin Affan. Karena dia tidak mau dengan laki-laki lain, dia patahkan giginya. Supaya tetap bertemu dengan siapa? Utsman. Makanya kita ini para suami berusaha kalau orang tanya kepada istri kita, "Mbak, gimana suamimu?" Istri kita jawab, "Siapa yang lebih baik daripada suamiku?" Itu yang diucapkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ketika Abu Salamah meninggal dunia. Abu Salamah meninggal dunia. Dan Abu Salamah bukan orang kaya. Dia memberikan kebahagiaan kepada istrinya bukan dengan kekayaan, tapi dengan iman, dengan takwa, dengan amal saleh. Ketika Abu Salamah meninggal, Abu Salamah sebelumnya pernah ngajar kepada dia doa kalau kena musibah, doanya begini, wahai istriku, Nabi mengajarkan kepadaku. Allahumma ajurni fi musibati hadza wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala karena musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Ketika suamiku meninggal dunia, maka aku baca doa ini. Ada dua doanya. Pertama, berilah aku ganjaran dalam musibah. Poin yang kedua, gantilah dengan yang lebih baik. Maka dia baca poin pertama, dia bisa baca, ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah ini. Ketika dia sampai pada poin kedua, dia tahan dirinya. Ingin berdoa, ya Allah, gantikan aku dengan lebih baik. Dia enggak ngomong. Dia bilang, man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada suamiku? Allahu Akbar. Saya ingin istri bapak juga bilang gitu. Suamiku, Masya Allah. Siapa yang lebih baik daripada suamiku? Masya Allah. Suamiku, tinggalnya di mana? Gunung Kidul. Masya Allah, amit-amit. Jangan sampai begitu. Oh, kerjaannya ngelihat istri orang melulu. Kerjaannya nonton YouTube melulu. Jangan seperti itu. Jadi berusaha menjadi suami yang terbaik. Lihatlah bagaimana para sahabiat. Nailah bintu Farafisah ketika Utsman meninggal dunia dia tidak mau menikah lagi. Karena dia tahu siapa suaminya. Ya, kita semua suami punya kekurangan, tapi kita berusaha menjadi suami yang terbaik. Allah taala alam bisawab. Paham para suami? Ibu-ibu paham mboten? Nanti pulang di rumah banyak-banyak sabar pada suaminya. Berikutnya Ustadz, ini tentang hadis yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab yang berjumlah 70.000. Sedangkan di dunia ini umat Islam jumlahnya banyak sekali. Mohon diberikan penjelasan. Hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan tentang umatnya, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. Di antara umatku ada 70.000 orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Ya, ini orang-orang spesial yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Orang-orang sangat-sangat spesial, super spesial. Dan jumlah 70.000 kelihatannya banyak, tapi kenyataannya cuma apa? Sedikit. Karena persaingan adalah jumlah kaum muslimin dari sejak zaman sahabat sampai hari kiamat.
Sekarang aja jumlah kaum muslimin sudah berapa? Miliar. Yang sudah mati berapa miliar? Yang bakalan hidup sampai hari kiamat berapa miliar? Maka datang dalam hadis dengan riwayat yang hasan, Rasulullah SAW berkata, "Fastazadtu Rabbi fazadani ma'akul li alfin sab'ina alfan." Maka aku minta tambah kepada Rabbku, maka Allah tambahkan bagiku setiap 1000 bawa 70.000. Jadi jumlahnya jadi berapa sekarang? 70.000 kali 70 tambah 70.000. Berapa? Coba hitung. 70.000 kali 70 berapa? 4 juta ya, berapa? Coba kali Ustaz. Saya udah lama enggak 4.900.000 belajar kimia. Berapa? 70.000 kali 70. Berapa? Nolnya jadi 5. Nolnya jadi 5. 49 nolnya 5 berapa itu? 4.900.000. Pokoknya 4.900.000 Ustaz. Iya, ya. Pokoknya 4.900.000. 4.900.000 ditambah 70.000 pertama. Jadi benar 70.000 kali 71. Karena setiap 1000 bawa 70.000 plus 70.000 yang pertama. Jadi jumlahnya menjadi 4.970.000. Lumayan, persaingan lebih daripada 70.000. Dalam sebagian riwayat, tapi riwayatnya lemah. Fazadtu Rabbi, aku minta tambah kepada Allah, fazadani ma'a kulli wahidatin 70 alfan. Maka Allah tambah ma'a kulli wahidin 70 alfan. Allah tambah setiap satu orang bawa 70.000. Ini tapi hadisnya dhaif. Yang benar tadi setiap 1000 bawa 70.000 wa thalatha hathayat min hathayati Rabbi, dan 3 cidukan-cidukan Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya kita enggak tahu. Jadi 4 jumlah yang masuk surga tanpa hisab, 4.970.000 ditambah 3 rombongan dari rombongan-rombongan yang Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Setiap rombongan kita tidak tahu berapa jumlahnya. Semoga Allah masukkan kita dalam surga tanpa hisab. Baik Ustaz. Berikutnya ini masih tentang surga. Ini tentang masalah keturunan di surga. Apakah di dalam surga manusia bisa beranak pinak, mempunyai banyak keturunan? Tadi kata Rasulullah SAW, innal mu'min idza ishtahal walad. Kalau seorang di surga ingin punya anak, Allah kasih anak. Tetapi di situ Rasulullah menggunakan idza, jika dia ingin punya anak. Tapi kita nggak tahu kalau seorang mau surga banyak keinginannya. Kita nggak tahu. Belum tentu dia ingin punya anak. Belum tentu. Seperti orang pernah datang sama saya, Ustaz, saya ini hobi bola Ustaz. Kalau saya di surga main bola bisa nggak Ustaz? Saya bilang bisa. Tapi siapa yang mau kau ajak main bola? Semuanya main bola sama bidadari. Maksud saya, kalau kamu pingin, tapi kamu belum tentu pingin, belum tentu. Karena seorang ketika mau surga dia melihat begitu banyak apa? Kenikmatan. Mungkin nggak mikir main bola lagi. Tapi kalau seorang tadi, kalau apakah dia pingin kalau punya anak, kita bilang akan di dalam hadis jelas. Kalau dia ingin punya anak, Allah kasih apa? Anak. Tapi kalau dia ingin punya anak, masuk surga nanti. Yang penting mau surga dulu. Baik. Berikutnya lagi Ustadz, ini untuk para jomblo kokoh. Tuh. Jomblo apa? Kokoh, Joko Ustadz singkatannya. Jomblo platinum ya. Saya seorang ikhwan Ustadz, ingin menikah. Apa yang harus diketahui dan dinilai untuk akhwat yang ingin dinikahi? Pertama, sebelum melamar ngaca ya. Ngaca, kemudian jangan pasang target terlalu tinggi, tahu diri ya. Rahimallah man ya'rif qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu diri ya. Jangan dia nggak punya hafalan, kemudian hitam, pendek, kemudian bikin tumpuan tinggi, cantik, pinter, cerdas. Mungkin aja, mungkin meskipun kemungkinannya berat ya. Akhirnya dia cari nggak dapat. Ini kisah nyata. Ada kawan, kemudian dia mungkin merasa ustaz atau apa, dia cari pasang target tinggi. Pasang harus begini. Cari nggak dapat. Terus yang penting perempuan. Putus asa. Maksud saya terlalu pasang target nggak dapat. Susah ya, kita yang wajar ya. Alhamdulillah ada wanita soleha. Kita juga nggak sempurna. Soleha kita lihat dia tertarik sudah Bismillah. Ya, Bismillah. Tidak ada bidadari di dunia ini. Syekh bin Baz rahimahullah, saya dengar cerita dari Syekh Abdul Razak. Syekh bin Baz ketika ditanya rahimahullah ada seorang, dia ngeluh sama Syekh. Ya Syekh, istri saya ngomel. Kata Syekh,
tidak ada bidadari di dunia. Yang penting istrimu sholat, istrimu baik, ngomel-ngomel sabar. Masuk surga sabar. Jadi intinya tidak ada bidadari. Cari bidadari kita ini siapa? Oleh karenanya, pertama kalau ingin mencari istri, ya jangan pasang target terlalu apa? Tinggi. Yang mungkin bisa kita raih. Cari yang solehah. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Cari yang solehah. Kalau solehah itu yang buat kita bahagia. Kecantikan memang ada faktor pendukung, tapi yang paling utama apa adalah soleh. Soleh itu yang menenangkan diri kita, menenteramkan hati kita saat kita lagi gundah gulana. Dia buat tenang, bukan sebaliknya. Kita lagi tenang, dia buat gelisah. Ya. Gua ketawa ini kayak pengalaman pribadi. Cari yang soleha. Soleha tahu dari mana? Tanya teman-temannya. Gimana si fulana? Masya Allah akhlaknya baik, lembut, tidak suka nyinyir orang, ya. Menghargai orang lain. Kita tanya sama teman-temannya, tanya sama orang dekat. Dengan ini namanya usaha, cari dengan bertanya kepada teman-temannya. Kedua tentu faktor wajah. Rasulullah kenapa disyariatkan nazar? Supaya kita tertarik. Jangan kita maksa nikah sama wanita yang kita tidak suka. Jangan. Lihat kalau suka kita maju, kalau enggak usah, biar dia sama lelaki lain. Ya. Saya pernah keluar dari masjid di Jakarta. Satu ada seorang laki-laki kejar saya. Ustaz, saya mau bertanya. Saya mau pengajian. Ustaz, sebentar aja Ustaz. Aduh antum, saya pengajian terlambat, sebentar aja Ustaz. Ya udah, pertanyaan apa? Ustaz, 2 tahun lalu saya nikah sama seorang wanita. Sebenarnya saya enggak suka Ustaz. Tapi saya lihat dia soleh, akhirnya saya maju. Terus, aduh sekarang saya enggak minat sama dia. Udah punya anak sudah ya. Saya bilang ente zalim sama dia. Ente kenapa dulu tidak? Tinggalkan aja, ada orang yang suka sama dia, bahagia sama orang lain. Kenapa ente nekat nikah sama dia, kemudian ente jadikan dia terbengkalai. Kemudian Anda jadikan terbengkalai. Kasihan. Kalau kita punya putri digitukan, kira-kira kita ridho atau tidak? Enggak. Maka saya bilang, cari yang soleha, cari wajah yang kita suka. Dan kecantikan itu ada 2. Ada yang ijma, disepakati, ada yang diperselisihkan. Mencari kecantikan yang disepakati susah. Semua orang bilang nilainya 9,5. Semua sepakat ini cantik. Tidak ada yang bilang jelek. Semua orang sepakat ini bilang. Yang seperti itu jarang. Sementara kita wajah diperselisihkan kejelekannya. Cari wanita yang diperselisihkan kecantikannya, tapi menurut antum rojih dia cantik, selesai. Orang bilang jelek, yang penting mata saya tertarik, selesai. Urusan. Mudah, jalani kehidupan, jadikan istri sebagai sarana untuk mencari surga. Bertakwa, saling tolong dalam ketakwaan, mendidik anak-anak. Tujuan hidup dia kita bukan cuma hubungan seksual, bukan hubungan intim, kita punya tujuan yang tinggi, pengen punya anak-anak soleh, pengen didik anak-anak, pengen teman ngobrol. Kalau kita, jadi dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Antum yang jomblo, sejak sekarang berdoa. Entah Allah kasih antum rezeki nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau sebentar lagi, berdoa terus tiap malam, ya Allah berikanlah aku istri yang soleh. Makanya di antara tafsiran para salaf tentang Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepadaku di dunia hasanah. Ada yang mengartikan istri yang soleh, bukan wanita namanya hasanah, bukan. Tapi berikanlah kepadaku istri yang soleh, karena itulah kebaikan yang terindah. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Allah alam bisawab. Di belakang ada yang tanya Ustaz. Nanya langsung. Ya. Silakan. Mana jenengan di mana ini, Pak Parji? Saya di bawah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Semula saya merasa tidak pantas di surga. Tetapi setelah mendengarkan kajian ini, saya begitu besar dan sangat semangat untuk bisa masuk surga. Contoh beri sesuatu hal kunci surga bagi para wanita. Mohon penjelasannya, Pak. Kunci surga untuk para wanita, Ustaz. Kunci surga buat para wanita sudah kita jelaskan tadi. Ya. Jadi ibu-ibu suruh dengar ulang ini. Biar tertanam, tertancap dalam hati, terpatri di lubuk hati yang paling dalam. Yang pertama salat 5 waktu. Yang kedua puasa bulan apa? Ramadan. Ketiga apa ibu-ibu? Jaga kemaluan. Jangan punya relasi sama lelaki lain. Yang keempat, apa ibu-ibu? Saya bapak-bapak hafal, saya nggak ingin bapak-bapak. Ibu-ibu.
Yang keempat kunci surga apa ibu-ibu? Taat sama siapa? Allahu Akbar. Siap ya. Alhamdulillah. Itulah kunci surga bagi ibu-ibu. Mudah. Ya. Selanjutnya Tan. Ini dari radio apa dari radio. WA? Dari radio. Nggih, monggo. Ustaz minta nasihat dengan kalimat memaafkan. Iya, bisa memaafkan. Tapi kalau untuk melupakan sangatlah susah. Bagaimana solusinya, Tan? Benar, memaafkan tidak disyaratkan melupakan. Susah untuk melupakan. Tapi kalau Anda sudah maafkan sudah. Begitu teringat lagi, astagfirullah atau ya saya maafkan. Raditu billahi rabba ya, atau yang mana Allahumma inna nas'aluka ridha ba'dal qadha. Berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepada Engkau ridha atas keputusanmu. Madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Ya Allah, berlakulah hukummu kepadaku dan keputusanmu adil kepadaku. Sehingga benar memaafkan tidak harus melupakan. Suatu kalau disyaratkan memaafkan harus melupakan, ini syarat yang tidak atau sangat sulit dipenuhi. Siapa yang bisa melupakan? Tapi memaafkan bisa tanpa harus apa? Melupakan. Kita cara memaafkan, kita ingat memaafkan itu pahalanya besar. Maafkan itu kalau kita maafkan orang, kita dimaafkan Allah. Di antara, makanya saya bilang, di antara cara kita masuk surga ini berat, tapi mudah kita masuk surga. Caranya bagaimana? Allah mentakdirkan kita dizolimi orang, kemudian kita maafkan dia. Namanya orang kalau dizolimi, dia ingin balas, bahkan balas lebih daripada kezoliman orang tersebut. Tapi ada ibadah yang sangat luar biasa, kunci masuk surga kata Allah, wal afina anin nas, yang memaafkan orang lain. Kapan kita bisa mengamalkan memaafkan? Ketika kita dizolimi. Ibadah yang berat yang hanya bisa kita kerjakan ketika kita dizolimi. Kalau melupakan tidak harus. Boleh ingat, kalau kita jengkel kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu aja. Kita berkata, ya, as'aluka ridha ba'dal qadha. Aku mohon keridhaan atas keputusan Engkau ya Allah. Allah alam bisawab. Ya, matur nuwun, Tan. Sami-sami. Sampun. Sampun. Baik. Baik, ini terakhir Ustaz. Ya. Mohon nasihatnya sekaligus ini pertanyaan terakhir. Bagaimana caranya agar tidak sedih dan futur ketika dimusuhin saat menjalankan syariat Allah? Karena ketika menjalankannya terasa sendirian, termasuk ketika di sekolah. Berarti anak sekolah ini Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Itulah harus ingat bahwasanya menjalankan syariat di tengah-tengah kerusakan yang dilakukan oleh masyarakat, pahalanya sangat besar. Sampai Nabi mengatakan akan ada satu zaman di mana orang yang berpegang teguh di atas sunnahku kal qabid alal jamrah, seperti orang yang memegang bara api. Pahalanya sangat besar. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang melakukan perbaikan di zaman itu pahalanya seperti 50 sahabat, seperti pahala 50 apa? Sahabat. Ya. Oleh karenanya dia bersabar dengan meyakini pahalanya sangat besar. Ya. Dan kalau dia bertahan, mudah-mudahan ada yang ikuti nanti. Ada yang ikuti. Itulah perbaikan diawali dengan apa? Dengan kesabaran. Dan sering baca tentang kisah-kisah para sahabat, bagaimana mereka dahulu susah, payah, sebagian mereka disiksa, sebagian mereka dijauhi oleh keluarga, sebagian mereka disiksa secara fisik, tapi mereka bersabar sampai Islam tersebar ke penjuru dunia. Kita alhamdulillah, setahu saya di tanah air alhamdulillah tidak ada gangguan secara fisik ya. Secara umum ya, ada mungkin sekali dua kali orang-orang yang tidak suka. Tapi secara umum hanya dikata-katain. Inilah dasar kita. Dikata-katain, biarin aja. Biar ya sudah, semoga Allah kasih hidayah. Kita enggak perlu jengkel. Kita bilang aja hadakallah, semoga Allah beri hidayah kepada mereka saudara-saudara kita yang tidak ngerti. Bahkan sebagian kita dulu juga seperti itu, ikut-ikutan. Oleh karenanya sabar di sekolah, ingat pahalanya besar. Baca tentang sejarah para sahabat. Yang berikutnya cari teman. Kita butuh teman agar kita kuat ya. Mungkin di sekolah tersebut ada juga yang seperti kita, mungkin berjilbab syar'i ya. Cari teman sehingga kita berjalan bersama dalam menjalankan syariat di sekolah. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, paling bisa maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah, harap tenang dulu, tidak boleh gerak. Nanti kokam sudah siap siaga, enggak boleh ada yang lewat.
pagar yang disiapkan Kokam. Kita cukupkan pengawasan malam ini J. Sampai ketemu lagi malam Kamis dan pengawasan rutin lainnya. Matur nuwun kepada Ustadz Dr. Firanda Andirja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.